Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali hari ini bisa bertemu kalian di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Mardiana Azara. Di sini saya akan menjadi pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok pada sesi hari ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena di antara kesibukan teman-teman semua, hari ini kalian bersedia untuk bertemu saya pada sesi konseling kali ini. Saya mengerti kalau kalian punya kesibukan masing-masing, jadi saya sangat menghargai waktu yang telah kalian berikan kepada saya pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita melakukan doa bersama. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hari ini kita kan hari sebelumnya kan kita sudah membahas tentang topik yang apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, hari ini kan kita akan membahas topik tentang prokrastinasi atau kecenderungan menunda-nunda tugas pada mahasiswa. Nah, perlu saya jelaskan sebelumnya kalau tujuan kegiatan hari ini adalah mengenali pola prokrastinasi tersebut, terus menggali alasan dibalik prokrastinasi tersebut, juga menemukan langkah yang bisa kita lakukan sebagai awal untuk menuju kegiatan yang lebih produktif. Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa kegiatan hari ini itu bersifat sukarela, jadi kalian bisa memberikan pendapat ataupun juga hanya mendengarkan. Namun saya pribadi meminta agar kalian lebih aktif dalam sesi kali ini. Tidak ada yang benar, juga tidak ada yang salah. Semua pengalaman itu valid, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dijudge dalam sesi kali ini. Kita mencari kenyamanan saja. Biar lebih santai, saya mau nanya satu hal. Kalau kalian jadi benda apa kalian? Kenapa alasannya? Karena saya kan sering nunda waktu 5 menit terus, kayak tugas juga sering aku tunda waktu. Oh, kayak disnus 5 menit lagi, terus baru bunyi lagi, dimatiin lagi gitu kan. Kalau kamu? Kalau aku handphone, Kenapa? kayak kalau jadi tugas tuh pasti harus lihat hiburan dulu, jadi pasti buka Oh, jadi mulainya nanti dulu kita scroll dulu gitu ya. Nah, dari jawaban-jawaban tadi tuh kelihatan ya kalau kita tuh sering nunda itu kayak kelihatannya sepele, mungkin 5 menit dulu, mungkin scroll 2 video dulu, tapi ternyata keterusan sampai nggak terasa tiba-tiba udah 2 jam, tiba-tiba udah keesokan harinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Saya mau nanya, kapan biasanya kamu paling sering menunda tugas? Dan apa yang biasanya kamu lakukan saat menunda tugas tersebut? Kalau aku karena bingung kayak mulai dari mana ya, jadi buka HP dulu terus malah scroll. Oh, malah nggak jadi Iya. mulai. Ya. Kalau kamu? Kalau aku kan tugasnya banyak, terus kan waktunya juga kayak masih lama gitu kan, jadi kayak ya udah aku buat nonton drama dulu gitu. Oh, karena deadline-nya masih nanti, jadi pikirnya Iya. kalau ini mah hamin 7 jam juga selesai gitu ya. Jadi kayak nanti dulu. Saya juga terima kasih banget karena kalian udah mau jujur ya. Hal itu juga sangat umum terjadi. Saya pun masih sering kesulitan untuk menggarap itu dalam hal yang lebih cepat. Ketika kita sudah bisa membicarakannya, berarti kita sudah mulai menyadari bahwa pola-pola itu tuh emang nggak segampang cuman karena aku males nggak mau ngerjain nanti aja gitu. Tapi ada faktor kayak masih bingung ngerjainnya dari mana dulu, atau juga hal-hal yang lain. Itu merupakan satu awal yang bagus buat kita menyadari gimana caranya untuk memulai kebiasaannya lebih baik. Coba kita sekarang renungkan, apa yang membuatmu sebenarnya menunda tugas? Apa karena takut gagal, atau juga perfeksionis, apa malas, atau ada alasan lain? Aku takut gak bagus sih, jadi makanya nunggu mood dulu. Iya, karena
Kalau biasanya kalau nggak mood nanti berantakan deh hasilnya, jadi nanti aja dulu. Kalau aku kan kayak bingung mulai dari mana, jadi malah nggak urgent terus. Nggak jadi iya, kita bisa lihat ya bahwa alasan menunda itu emang nggak sesimpel males, masih banyak faktor-faktor lainnya, termasuk juga mungkin perfeksionis kayak nanti dulu nunggu mood, atau juga ya sesimpel nggak tahu kita mau ngerjainnya mana dulu, jadinya malah nggak ngerjain sama sekali. Terus coba pikirkan satu langkah kecil yang kemungkinan bisa nih kita mulai dan kita lakukan secara konsisten, minimal seminggu dulu deh, seminggu ke depan. Apa? Bikin list to do list kayak apa yang Oh iya, kayak hari ini harus nyapu, hari ini harus nyuci piring gitu ya. Kamu? Kalau aku mungkin bakal nyoba kayak ngerjain dulu 10 atau 20 menit, habis itu kayak istirahat. Kayak kita emang kadang tuh susah dimulainya aja. Jadi kalau udah mulai nih, udah ngerjain 10 menit, ternyata nanggung ya, tinggal dikit, terus jadinya selesai. Itu merupakan langkah awal yang bagus banget buat kita mulai melakukan hal yang lebih produktif, meninggalkan prokrastinasi ini di belakang. Terus, ya sayang sekali ternyata kita sudah berada di akhir pertemuan nih, penghujung acara. Tapi sebelum kita akhiri, saya pribadi ingin meminta pesan, pendapat, sama perasaan kalian di sesi kali ini. Mungkin bisa dipikirin dulu. Mungkin ada yang mau duluan? Siapa yang mau menyampaikan perasaan, pesan, sama pendapatnya duluan? Mbaknya Zulfafi? mungkin kalau pesannya itu jadi kita itu bisa ubah itu semua dari hal-hal kecil dulu Ya. terus kalau pendapat saya tentang kegiatannya itu bikin kita lebih sadar diri terus untuk perasaan saya lebih termotivasi buat Lanjut, ini ya ngerjain tugas atau Iya. motivasi untuk mulai. Alhamdulillah banget kalau emang kegiatan ini berguna untuk mbaknya sekalian. Mungkin dari mbak yang baju hitam. Kalau aku pesannya mungkin ini ya, kita jangan tunggu mood dulu untuk ngerjain tugas, jadi kayak mulai dulu aja kayak gitu. Terus kalau pendapat saya tentang kegiatan ini, kayak saya suka karena tidak menghakimi. Terus perasaan saya mengikuti kegiatan itu kayak tenang, terus juga lebih yakin. Terima kasih banget atas keterbukaan kalian dalam sesi kali ini. Semoga langkah-langkah kecil yang sudah kalian targetkan di hari ini itu bisa tercapai, juga bisa konsisten, sehingga prokrastinasi kalian ini berkurang dan juga progres kalian untuk tugas kalian ataupun untuk kehidupan kalian itu lebih lancar. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Kurang lebihnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak ya suaranya kan?